Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKF dan juga Ketua Amaliyah Ramadan. Untuk kali ini Ketua Amaliyah Ramadan terpilih Bapak Haji Muhyiddin. Dan juga saya hormati para asatidz, para sesepuh, para ustaz, dan juga Bapak RT RW, jamaah Masjid Al-Rahmah, bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang saya hormati, yang mohon tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Kita mengawali dengan bacaan alhamdulillah bahwa segala puji kepada Allah yang patut dipuji adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita sehingga kita kembali dalam satu majelis, kembali berkumpul di tempat yang dimuliakan Allah, yaitu masjid kita ini. Dan juga kita berada di bulan yang dimuliakan Allah, yaitu bulan Ramadan tadi. Subhanallah. Artinya Allah memberikan banyak sekali kebaikan dan juga kesempatan untuk berbuat kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Wassalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Masjid Al-Rahmah, untuk hari Ahad, yaitu putaran pertama hari ke-6 di bulan Ramadan, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan juga kepada keluarga kita sehingga bisa beribadah sebaik-baiknya. Hadirin jamaah Masjid Al-Rahmah, ada pun yang akan memberikan pencerahan rohani pada pagi hari ini yaitu Ustaz kita Bapak Ustaz Muhammad Thohir. Untuk itu waktunya kami persilakan. Mari kita sama-sama buka majelis kita dengan bacaan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ala kulli hatin sholih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada Al-Baqarah, Bapak Ustaz Muhammad waktunya dipersilakan khusus nanti ditutup dengan doa. Kurang lebihnya tadi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Ar-Rahmah Cinere, Al-Ustaz Bapak Haji Ahmad Said. Yang saya sangat kita hormati Ketua Amaliyah Ramadan Al-Ustaz Bapak Haji Muhyiddin beserta seluruh jajaran dan anggota koordinatornya. Yang saya hormati para sesepuh jamaah Masjid Ar-Rahmah Cinere, para alim ulama, para hujat, para asatidz, dan seluruh jamaah yang hadir khususnya pada subuh pagi ini, baik hadirin dan hadirat yang semuanya dimuliakan Allah SWT. Mohon maaf saya tidak bisa rinci sebutkan satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim dan juga mahabbah saya. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah di pagi hari ini, alhamdulillah semalam nggak hujan ya, gerimis dikit-dikit. Mudah-mudahan ini secerah hati kita. Amin. Mudah-mudahan hati kita bersih dan juga terang benderang, efek daripada menjalankan ibadah puasa. Jadi tadi sudah dihitung sama Pak Haji Suparno, ini udah hari ke-6. Rasanya baru kemarin masuk bulan Ramadan ya, tapi tahu-tahu udah hari ke-6. Mudah-mudahan selanjutnya kita selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa dan juga rangkaian-rangkaian ibadah baik siang maupun malamnya di bulan puasa ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para pengikut-pengikutnya yang senantiasa setia mengikuti ajaran jejak beliau, menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang menjadi umat beliau yang mendapatkan syafaat yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah. Kalau bisa nih kita sama-sama dengerin saya ngomong, jangan nunduk. Kalau nunduk kelihatan khusyuk, antum.
Nanti kelihatan dari sini ngantuknya ini kepalanya makin ke bawah apa di situ-situ juga. Kalau zikir nunduk mah zikir, karena semakin khusyuk walaupun ngantuk tetap dihitung. Tapi kalau dengerin ilmu itu nunduk nggak dapet, karena kalau ngantuk nggak masuk ke memori itu. Nah. Jangan duduk. Pahala itu nggak kelihatan. Ya, ini pahala puasa. Begitu banyak disampaikan para ustadz, para kiai, para mubalik, para penyampai agama. Ini pahala puasa luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Ini pahala puasa. Karena puasa, bulan puasa, syahrul rahmah, syahrul maghfirah, bahkan ujungnya katanya itu minallah. Bulan di mana Allah menggelar, menghampar rahmatnya, kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang ada di muka bumi. Ya, kasih sayangnya Allah itu luar biasa. Dan ini kasih sayang yang kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ini sifat rahmannya Allah. Sifat rahmannya Allah, kasih sayangnya terhadap semua hambanya. Kalau rahman, oh yang kelakuannya bener, yang kagak bener, yang jelek, yang bagus, itu semua diberikan kasih sayang. Ya makanya tuh rezeki melimpah di mana-mana ini. 10 hari yang pertama ini. Bang dagang sampai dikerubutin nggak kelihatan. Dagang mana, beli yang mana nih? Ya, tuh ini luar biasa pahala puasa. Pahala itu kan upah ya Pak. Kalau kita kerja atau kita usaha itu hasil. Ya, betul nggak? Pahala itu upah. Sholat ada pahalanya, berarti upah. Sholat sunnah ada pahalanya, upah. Sedekah sunnah ada pahalanya, sedekah wajib ada pahalanya, puasa sunnah ada pahalanya. Itu pahala itu upah. Jadi kalau kita dagang, kita kerja, kita usaha, kita bisnis, ada hasilnya. Sebenarnya kalau kita ibadah ada pahalanya. Nah Pak, saya mau tanya nih ya, kalau hasil usaha, apapun usahanya, itu kalau kita punya tempat, kita taruh di tempat nggak Pak? Contoh, kita dagang, ada nggak biasanya kotak duit, benar duit? Nah, ada tempatnya. Kalau kita apapun usaha kita pasti ada tempat untungnya, tempat hasilnya, tempat duitnya. Ya. Nah, tempat duit itu harus aman nggak? Harus aman. Kalau nggak aman gimana? Ntar di apa namanya? Copet orang, ya kan? Harus aman. Dan juga harus rapat. Harus rapat. Kalau udah selesai usaha, duit kita amankan dengan cara yang seaman-amannya. Nah pertanyaannya, kalau kita usaha, baik sedang kita jalani atau yang sudah kita jalani kemarin-kemarinannya, hasilnya itu tempatnya nggak aman, gimana kira-kira?
bisa berkurang sedikit, bisa berkurang banyak, bahkan bisa habis. Kita tidak tahu tempatnya itu aman apa tidak. Kita anggap aman-aman aja, ternyata tidak aman atau tidak rapat misalnya. Ya, kemudian kita tidak lihat itu tempat usaha. Begitu kita buka kosong. Begitu kita buka kosong. Gimana tuh Pak rasanya? Bukan hanya sepi, bisa stres. Saking stresnya bisa gila. Boleh capek-capek, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, tahu-tahu celengannya nggak ada. Kita udah ngebayangin tuh, duit saya udah sekian, tiap hari kita hitung, tiap minggu kita hitung, tiap bulan kita hitung, sebegitu banyaknya kita akan belikan sesuatu yang menjadi cita-cita kita. Tahu-tahu dibuka kosong. Ini sama dengan pahala ibadah. Mari kita bicarakan tentang tujuan puasa. Jadi kalau puasa itu di ayatnya, seruannya Allah telah menetapkan puasa, artinya mewajibkan puasa kepada kita sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diwajibkan kepada umat-umat terdahulu, ya, umatnya Nabi Isa ke atas. Bahkan ada satu riwayat, puasa Ramadan itu, puasa di bulan Ramadan itu diwajibkannya semenjak Nabi Ibrahim. Jadi orang Kristen yang ngaku Nasrani, Yahudi itu Ramadan puasa Pak, dalam satu riwayat. Ya, kalau mau iseng-iseng baca tafsir Ibnu Katsir. Ya, nanti ada riwayat. Tapi mereka itu mengubah-ubah aturan, mengubah-ubah ajaran waktu-waktunya. Ya, makanya agama Rasul yang sebelum Nabi Muhammad, yaitu Nabi Isa ke atas, selalu diperbaharui. Nah, pembaharuan itu udah pasti ada perbaikan dan perubahan. Nah ini masalah puasa. Itu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Nah ini yang terpenting, ujungnya ayat ini la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi puasa itu ada tujuannya agar kita menjadi orang yang takwa. Soal pahala itu urusan Allah. Jangan kita menganggap pahala itu setumpuk, tahu-tahu angus gara-gara tempat pahalanya bocor, tempat pahalanya bolong, ya, digerogotin sama takabur, digerogotin sama hasud, digerogotin sama ujub, digerogotin sama ria. Itu rusak pahala. Makanya jangan mikirin pahala. Jadi tujuan puasa adalah puncaknya itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Rumusnya para ulama, at-taqwa wa imtithalul awamiri wa ijtinabun nawahi, yaitu selalu menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya 1 kali 24 jam. Nah, setiap
Setiap langkah kita, gerak kita, apapun bentuk anggota badan kita ini yang itu mengandung perintah Allah, kita jalani dengan ikhlas, itulah takwa. Ya. Nah, sebaliknya setiap gerak tubuh kita dari berbagai anggota ini yang mengandung larangan Allah itu kita jalani, itu kebalikannya takwa, berarti maksiat itu. Jadi kita puasa ini, ayo kita paksa diri kita, hati, mulai dari hati, ya, karena komandannya anggota badan itu adalah hati. Jadi komandannya dulu. Hati kita 1 kali 24 jam kita perhatikan, ya, kita pelihara, kita awasi seketat-ketatnya hati kita, ya, kita paksa takaburnya kita ganti dengan tawadhu, ya. Kemudian hasutnya ini nggak senang sama orang, itu kita ganti dengan sifat kasih sayang kepada semua orang. Kita ganti, kita paksa nih dalam mulai hari ini berarti mulai hari ke-6, berarti 25 hari kalau puasanya 3 bulan, 25 hari kita paksa tuh mulai hari ini, mulai pagi ini coba, ya, yang hasut dalam hati kita, seneng gampang nggak suka sama orang, kita ganti dengan sifat atau rasa kasih sayang, ya. Kemudian sifat ujub ini kan kayak kok bisa loh, ternyata aku pinter ya gitu, kayak mengagumi diri sendiri. Nah itu kita ganti dengan saya banyak kekurangan, ya, akui bahwa saya ini banyak kekurangan dan kelemahan, ya, kita akui, iya ya, ternyata dia jauh lebih pintar daripada saya, mau nggak akui kayak gitu? Ternyata saya nggak lebih pintar dari dia, nggak lebih bisa dari dia. Nah itu kita usahakan seperti itu. Kemudian sifat riya yang kadang-kadang itu suka apa ya, pengen dilihat gitu loh, pengen dilihat tuh loh amal baik kita sama orang, apa dari gaya jalannya, pakaiannya, kita kira-kira kalau lihat orang yang nakal gitu, ya, itu kayak gitu, itu hati kita kan suka kayak gitu, itu kayaknya oke, gitu kan ya. Nah ini tuh coba itu semuanya kita ganti dengan ikhlas. Nah, jadi kita sholat masjid, saya rapi, saya akan menghadap Allah, saya akan menuju dilihat Allah. Nah, jadi sama-sama rapi, sama-sama dandan merasa ganteng, tapi pengen dilihat Allah. Jadi sedikit pun jangan ada karena makhluk gitu loh, terutama karena manusia. Kira-kira gimana itu? Ya. Nah, itu dari hati, ini hati ya, semuanya itu penyakit hati. Kalau itu kita tidak garap dulu, ya, kita tidak garap dulu, ini nanti hati itu mudah mengajak anggota badan yang sifatnya zahir, telinga, mata, mulut terutama ini, melakukan hal-hal yang negatif, yang kita tidak merasa, hati itu nggak terasa karena udah ketutup.
sifat ikhlas ketutup, ya, sifat tawadhu ketutup, rasa kasih sayang tertutup. Nah ini ada yang ada kebalikannya, ya. Kadang tuh riya ini kadang-kadang nggak kerasa, dikit-dikit pamer, dikit-dikit pamer, ya kan? Nah ini bahaya, ya. Nah nanti kita buktikan bahwa hati kita itu bisa kita kendalikan, bisa kita pelihara, bisa kita awasi dengan ketat. Buktinya telinga kita, mata kita, mulut kita. Ingat pesan Nabi, khamsun yufattirna shaim. Ada 5 perkara yang membatalkan puasa, bukan secara syariat tapi secara hakikat. Nah kalau puasa, yang hakikatnya gak ada, berarti gimana? Sama dong dengan perintah peringatan Nabi. Kam min shaimin laisa lahu min syami ilal ju'wal atas. Udah berapa banyak aja kata Nabi orang yang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya itu kecuali lapar dan haus. Nah itu berarti sama usaha duitnya hilang. Sama dengan usaha duitnya hilang. Nah yang 5 perkara yang membatalkan pahala puasa, yang pertama al-kibbu, bohong. Segala macam yang kita ucap kita usahakan bohong, ya. Bohong dalam bentuk apapun lah ya. Kecuali bohong melindungi orang yang baik misalnya, atau kita nggak mengucap jujur tapi demi kemaslahatan. Kalau jujur dan mudarat, nah itu bisa kita pilih. Ya, kemudian yang kedua, wal-ghibatu, ghibah, menceritakan keaiban orang lain. Pokoknya ghibah itu garis besarnya ketika orang lain, orang yang kita sebut-sebut, orang kita dengar itu nggak suka dengarnya, itu namanya ghibah. Nah kemudian yang ketiga, wan namimatu. Ini ingat nih, ini gara-gara hati kotor yang ada kesel sama orang ngajak temennya, kesel sama orang ngajak temennya, kesel kemari ngajak temennya ngomongin orang yang kita keselin, orang yang tidak kita sukai. Ini namimah namanya. Jadi kulit boyong, pekerjaan orang itu kulit boyong, berarti nggak ini bahasa Jepang. Maka orang itu kulit boyong. Kesalahan orang cari kawan, ya kesalahan orang cari kawan, ini bahaya. Ya, yang keempat wal yaminul kabar. Sumpah-sumpah untuk menutupi kebohongannya. Ya, sumpah palsu namanya. Oh demi apa lu? Aku tahu itu. Padahal itu hanya untuk meyakinkan orang supaya percaya sama kita. Padahal kita bohong. Udah itu dihindarin aja, untungnya juga ada. Ya. Nah, kemudian yang kelima, wan nawaru bisyahwati. Melihat apa aja, apa selalu punya keinginan kuat gitu loh, ya. Yang apa itu sebetulnya menuruti hawa nafsu. Ingat ya, puasa itu kata Imam Ghazali rubu'ul iman. Puasa itu seperempatnya iman, ya. Karena al imanu nisfani, nisfun bisyukri wa nisfun bisabri. Iman itu terbagi dua, yang sebelah itu syukur, yang sebelah sabar. Ya, sabar itu dibagi dua lagi menjadi 2/4, ya, yang seperempatnya sabar. Yang seperempatnya itu puasa. Makanya kalau sering-sering puasa, insya Allah sabarnya nambah. Ya. Nah,
Mudah-mudahan sedikit ini nasihat buat diri saya sendiri, karena kita menjalankan puasa kira-kira tinggal 24 atau 25 hari lagi. 24 atau 20, iya, sama hari ini ya. Sama hari ini 23 atau 23 atau 24. Kira-kira begitu. Jadi sayang-sayang kalau puasanya ini tidak punya efek takwa. Puasanya nggak ngefek, ya. Masih dalam puasa aja yang 5 unsur tadi itu, ya, yang 5 unsur, 5 faktor penghangus pahala puasa itu jadi makanan kita sehari-hari. Bohong jadi makanan mulut kita sehari-hari, ya. Riba, mulut kita jadi makanan mulut dan kuping kita sehari-hari. Nah, ini gibah ini, Pak. Gibah ini memang kita ada temannya. Kalau nggak ada temannya nggak gibah namanya itu, ya. Masa gibah sendiri itu ngerasain orang sendiri doang namanya. Itu penyakitnya hati, bukan penyakit mulut sama kuping. Nah, kita ini kan memang makhluk sosial manusia ini. Jadi kalau nggak ngobrol gitu kayaknya nggak resep ya. Ya, habis terawih mau terawih, mau buka, habis buka itu kan ngobrol. Nah, ini jangan ada yang mancing-mancing lah kalau bisa. Jangan ada yang mancing-mancing, karena kita ini juga kepancing juga itu. Iya kan? Juga kepancing juga itu. Ada yang nyebut anu aja udah mana-mana ujung-ujungannya. Nah, makanya sebaiknya kita saling ta'awanu bil birri wala ta'awanu bil ismi wal udwan. Gitu ya. Jadi sebaiknya begitu, gak usah mancing-mancing dah. Yang baik-baik aja. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat buat diri saya sendiri dan mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. لك الحمد يا الله يا ربنا يا مولانا يا معبود الله، صل وسلم على سيدنا محمد في الأول والآخرين. سلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا الصالحين وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. ربنا وإلهنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وخشوعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya mujibas sa'irin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.